Hai, jumpa lagi bersama saya, Miss Sari. Kali ini saya mencoba berbagi bagaimana memotivasi diri di masa sulit. Terutama di saat seperti ini, saat bumi ini dilanda oleh pandemi COVID-19. Mungkin sama seperti kalian bahwa pandemi corona ini memberi dampak yang sangat banyak dalam kehidupan kita. Untuk saya pribadi khususnya, pandemi ini memberi dampak besar pada studi saya bahwa studi saya perlu ditunda keberangkatannya karena hampir semua negara melakukan lockdown atau PSBB ya. Jadi pada saat menerima berita itu tentu saya merasa sangat down dan sangat sedih, tapi saya melakukan hal-hal ini untuk membangkitkan motivasi dan untuk membuat saya kembali positif. Apa aja sih tipsnya? Yuk kita simak. Siapa tahu ini bermanfaat buat kalian juga. Tips yang pertama, saya coba merenungi keadaan dulu. Merenung ini bukan berarti kita bengong seharian di depan teras atau di kamar gitu ya, mengurung diri, bukan. Tapi saya coba merenung di atas sejadah. Saya coba banyak berdoa. Saya coba bertanya dalam hati, apa hikmah di balik ini semua. Saya hanya perlu ingat ini, ada satu ayat dalam surat Al-Baqarah 286. Saya bacakan ya. Allah tidak membebani seseorang hamba melainkan sesuai dengan kemampuannya. Artinya, saya bisa melalui hal ini dan saya tidak perlu bersedih terus-terusan. Kemudian saya juga ingat pesan Imam Ghazali ya, pemuka besar agama Islam, bahwa untuk mendapatkan sesuatu yang kau inginkan, kau harus bersabar dengan sesuatu yang kau benci. Apa yang saya benci dalam hal ini? Yaitu menunggu tanpa kepastian. Karena kita selalu berharap bahwa pandemi corona ini berakhir, tapi kita tidak pernah tahu kapan berakhirnya, maka kita harus menunggu dengan sabar ya kan? Oke, kemudian saya juga ingat salah satu ayat dalam surat Al-Baqarah 216, bunyinya seperti ini. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah Maha mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Masya Allah. Artinya saya harus berpikir positif apa yang ada di balik semua ini. Kedua, untuk membangkitkan motivasi diri, kita coba belajar hal yang baru. Sama seperti saya, ketika saya harus bekerja dari rumah, work from home, maka saya harus mengubah cara saya mengajar dari mengajar di depan kelas menjadi mengajar online. Sehingga saya harus belajar syuting, saya belajar bagaimana lighting yang bagus, bagaimana angle yang bagus, bagaimana mencari angle yang bagus. Kemudian saya juga perlu belajar video editing. Banyak kesalahan yang saya buat ketika saya sedang membuat video. Akhirnya saya potong, kemudian menjadi video yang menurut saya sudah pantas untuk disebar ya. Oh ya, saya perhatikan mahasiswa-mahasiswa saya di sosial medianya menyebutkan bahwa mereka menghabiskan waktu selama pandemi COVID ini untuk melakukan hal baru juga, seperti memasak. Mereka belum pernah belajar memasak, akhirnya mencoba belajar memasak. Ada yang mencoba belajar drawing, belajar menggambar dengan software baru, seperti itu. Jadi banyak hal yang bisa dipelajari untuk meningkatkan motivasi diri kita. Kemudian ketiga, perbanyaklah berbagi. Berbagi kepada sesama manusia, berbagi kepada lingkungan kita, tumbuhan, hewan, kita coba berbagi. Kenapa sih harus berbagi? Saya akan coba bacakan. Beberapa ilmuwan di National Institute of Health menemukan bahwa ketika seseorang memberikan derma atau memberikan kebaikan, hal tersebut mengaktifkan bagian-bagian otak yang terhubung dengan kenikmatan, koneksi sosial, dan kepercayaan yang semuanya menciptakan efek pendar yang hangat. Nah, dengan berbagi, kita bisa bayangkan orang-orang yang menerima bantuan kita akan bahagia. Hal seperti ini akan mengeluarkan endorfin di otak dan menghasilkan sebuah perasaan positif yang disebut sebagai helper's high. Dengan berbagi kita akan merasa bahagia, dan dengan berbahagia kita akan termotivasi untuk melakukan hal baik lainnya.
Jika kamu merasa belum memiliki banyak materi untuk berbagi, coba lakukan hal yang sederhana. Mulailah dari skill kamu, skill yang kamu punya. Contohnya, saya punya mahasiswa bernama Felianda. Dia mengumpulkan donasi dengan cara membuat ilustrasi bagi donatur. Artinya, dia memberikan gratis ilmunya, dia memberikan gratis keterampilannya membuat ilustrasi orang-orang, dan orang itu akan membayar dan uang itu akan didonasikan seutuhnya untuk pahlawan COVID-19. Itu suatu hal yang luar biasa. Atau jika kamu tidak punya skill seperti itu, coba lakukan hal sederhana yang memberi dampak besar bagi orang lain. Contohnya, coba kamu tawarkan bantuan kepada anak-anak kecil di lingkungan sekitar kamu untuk kamu ajarkan, misalnya matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, atau apapun itu. Itu juga berbagi loh. Dan lihat mata mereka, lihat mata anak-anak yang kamu ajarkan itu. Ketika mereka merasa bahagia bahwa kamu sudah memberi ilmunya, kamu juga pasti akan tertular rasa bahagia itu. Saya ingat apa kata AA Gim, kita bisa membuat perubahan untuk diri kita sendiri atau untuk orang lain dimulai dengan 3 hal. 1, dimulai dari hal kecil, dimulai dari diri sendiri, dan dimulai dari sekarang. Yang keempat, lakukan hal yang kamu sukai. Apa yang kamu sukai? Menggambar? Silakan. Coba kamu ungkapkan hatimu, ungkapkan kegelisahanmu, kamu gambar dan coba kamu rasakan ada perubahankah dalam diri kamu. Kemudian apa? Coba menulis. Mungkin kamu punya bakat menulis. Coba tulis apa yang kamu rasakan supaya keluarkanlah itu unek-unek atau kegelisahan kamu. Jika kamu melakukan hal yang kamu sukai, secara tidak sadar kamu melatih apa yang kamu sukai dalam hidup kamu. Bisa jadi kamu ikuti lomba dan kamu menang. Akhirnya setelah 1-2 pencapaian, kamu akan menjadi tahu bahwa bakat kamu di situ. Jadi ketika kamu mencoba memotivasi diri, jangan-jangan kamu bisa mendapatkan passion kamu juga, ya kan? Kelima, baca buku yang memotivasi. Ingat, buku yang memotivasi ya, artinya buku-buku yang positif. Kita mau mengembalikan motivasi diri kita. Kalau saya suka buku-buku dari Buya Hamka seperti ini, atau buku-buku motivasi seperti ini, atau ini buku-buku AA Gim, atau buku-buku seperti Chicken Soup. Saya juga punya salah satu referensi, ini saya baca waktu saya muda, judulnya Think Big, Dream Big, karya David Schwartz. Sejak muda saya suka membaca buku-buku motivasi. Mungkin sejak itulah saya selalu bercita-cita ingin menjadi orang yang bermanfaat, yang semakin luas manfaatnya. Yang keenam, coba ngobrol sama orang-orang yang positif. Berkumpullah dengan orang-orang yang positif agar kamu tertular. Ingat, aura positif dan negatif itu menular. Jadi, kalau kamu mau motivasi diri, mau membangkitkan hal-hal positif dalam diri kamu, bertemanlah, bergaullah dengan orang-orang yang positif. Insya Allah kamu akan tertular menjadi orang yang berpikiran positif dan bertindak positif. Baik, sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk kalian. Coba kalian terapkan dan ingat, penyesalan terjadi untuk membuat kita belajar bahwa tidak semua hal bisa diulang. Juga, hidup adalah 10% yang terjadi pada diri kita, namun 90%-nya adalah bagaimana kita menyikapinya. Selamat mencoba, semoga tetap semangat dan tetap terus berpikir positif.